Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat menjadi pondasi keilmuan dalam membangun peradaban, karena filsafat melandasi benih-benih kemampuan berpikir logis dan kritis. Manusia menjadi begitu istimewa karena bahasa, karena di dalam bahasa itu ada konstruksi yang begitu rumit yang bisa dijelaskan dengan filsafat, dan itu yang membuat manusia istimewa. Sehingga dengan bahasa orang dapat berekspresi. Mari kita belajar filsafat bahasa. Selamat belajar, selamat bertumbuh, dan terus belajar agar Anda terus bertumbuh untuk menjadi ilmuwan yang tangguh dalam menghadapi lautan badai di era disrupsi yang begitu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, belajar filsafat bahasa yuk. Filsafat dan bahasa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Filsafat ialah induk dari ilmu pengetahuan. Banyak ilmu pengetahuan terlahir dari filsafat. Dan melalui bahasa, para filsuf mengkaji berbagai konsep keilmuan. Nah, filsafat bahasa sendiri merupakan aliran pemikiran yang muncul pada abad ke-20. Filsafat bahasa memegang prinsip bahwa suatu ungkapan bahasa harus sesuai dengan penggunaan dan aturan kekhususan dari bahasa tersebut. Inilah dia salah satu tokoh filsafat bahasa yang terkemuka, yaitu John Langston Austin. Austin lahir pada tanggal 26 Maret 1911 di Lancaster, Inggris, dan tutup usia pada tahun 1960. Austin mengaplikasikan pemikiran dari gurunya, yaitu Ludwig Wittgenstein, yang tertarik dengan filsafat bahasa biasa atau bahasa sehari-hari, dikenal juga dengan ordinary language philosophy. Menurut Wittgenstein, dalam bahasa sehari-hari terdapat banyak yang menarik untuk dipelajari. Dan Austin sendiri berpendapat bahwa pemakaian bahasa tidak lepas dari situasi konkret dan berbagai fenomena berkaitan dengan bahasa. Austin ialah pengemuka ungkapan performatif, konstatif, dan tidak tutur. Ketiga teori tersebut menjadi pelopor kelahiran pragmatik dalam linguistik struktural. How Do Things with Words ialah karyanya yang paling terkenal. Dalam kehidupan sehari-hari, ujaran-ujaran yang kita tuturkan bukanlah hanya sekedar deretan kata dan kalimat saja, namun melalui ujaran-ujaran tersebut kita melakukan sesuatu. Pada karya tersebutlah juga Austin memaparkan prinsip-prinsip tindak tutur yang pasti sudah sobat mahasiswa ketahui, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi ialah suatu ujaran untuk menyampaikan apa yang diujarkan. Perhatikan contoh berikut. Ujaran "makan yuk" merupakan ajakan dari seorang kawan untuk makan bersama di kantin terdekat, itu disebut sebagai ujaran lokusi. Kemudian ilokusi ialah melalui suatu ujaran yang dituturkan, seorang penutur ingin menyampaikan pesan tertentu. Seperti tuturan seorang kawan yang mengucapkan "makan yuk" sambil membuka sebungkus nasi pada jam makan siang. Nah, ungkapan tersebut tidak berarti akan membagi makanan, tetapi bertujuan memberitahukan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia akan mulai menikmati makan siangnya. Sedangkan perlokusi ialah efek yang ditimbulkan oleh suatu ungkapan pada pendengar sesuai dengan situasi dan kondisi penuturan. Masih dengan ungkapan yang sama, ungkapan "makan yuk" diucapkan oleh seorang kawan yang beranjak dari mejanya meninggalkan sobat mahasiswa, pergi meninggalkan makan siang terlebih dahulu karena sudah selesai mengerjakan tugasnya. Nah, ungkapan tersebut merupakan tindak tutur perlokusi karena menimbulkan rasa kecewa pada lawan tutur karena ditinggalkan. Dalam filsafat, kita mengenal adanya tiga istilah, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dari pemikiran Austin tersebut, secara ontologis, hakikat bahasa merupakan keadaan yang mana bahasa tersebut digunakan manusia untuk melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, berupa tindak tutur yang dapat dirasakan dan ditangkap
apa yang disampaikan penutur pada lawan tuturnya. Sedangkan secara epistemologi, prinsip analisis tindak tutur, analisis bahasa menekankan pada penggunaan bahasa sehari-hari berkaitan dengan maksud penyampaian pesan untuk berkomunikasi. Dan secara aksiologi, pemikiran Austin ialah prinsip analisa bahasa menekankan pada penggunaan bahasa sehari-hari, tidak berpijak pada sistem gramatikal, akan tetapi lebih menekankan pada penggunaan bahasa sehari-hari, tidak mempertimbangkan kebenaran, namun lebih pada konsekuensi penutur pada peristiwa yang sedang berlangsung. Lalu, apa sih sebetulnya yang ingin ditegaskan Austin dari teori-teori itu? Nah, penting nih buat sobat mahasiswa ketahui, melalui teori tindak tutur, Profesor Austin hendak menegaskan bahwa suatu analisis terhadap ungkapan bahasa tidak seharusnya hanya terbatas makna ujaran saja, tetapi juga harus meneliti akibat yang ditimbulkan oleh suatu ujaran. Dalam kaitan ini, Austin mengingatkan bahwa kita tidak boleh terburu-buru atau waspada dalam menangkap makna suatu ungkapan bahasa, sekalipun ungkapan tersebut memiliki subjek dan predikat, karena di dalam tiap-tiap bahasa tersirat suatu orientasi hidup dari individu si pemakai bahasa. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Saat ini, perhatian terhadap filsafat nampak makin besar. Keberadaan filsafat nampak dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat telah melahirkan dan menelurkan berbagai macam perkembangan di dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni.